Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluhu wa safwatuhu min khalqih alaihi salatu wa afdalut taslimi amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di malam yang berbahagia ini Allah kembali pertemukan kita melalui forum kajian Zoom ini. Semoga apa-apa yang telah kita laksanakan dalam menuntut ilmu berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang semoga istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke dalam pertemuan yang ke-15 dari kajian tafsir Juz Amma ini, dan insya Allah ini merupakan surat terakhir yang akan kita bahas pada termin 1 ini, yaitu surat Al-Fajr yang akan kita bagi menjadi 2 sesi di hari ini dan juga hari Jumat nanti, insya Allah. Ya. Adapun nanti setelah itu mungkin menunggu informasi dari Ibu Helian sendiri, ya, kapan lagi akan dimulai untuk lanjut ke dalam surat Al-Ghasyiyah sampai surat An-Naba. Ya, kita berharap apa-apa yang sudah kita ambil dari ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita, dapat membuat kita lebih merenungi, yang memahami isi Al-Quran, isi surat-surat yang sering sekali kita baca dalam sholat kita. Ini diantara tujuannya kenapa kita mengambil Juz Amma, karena yang pertama surat-suratnya pendek dan sering sekali kita gunakan untuk kita baca ketika sholat sunnah maupun sholat rawatib. Ya. Dan dengan kita memahami apa yang ada dalam kandungan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ini, akan menambah kekhusyuan kita di dalam sholat kita. Ya, oleh karenanya kita memilih Juz 30. Baik, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Fajr, ya, dan di antara golongan surat Makki, ya, surat yang diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Surat Al-Fajr di antara golongan surat Makkiyah, ya, dan surat Makkiyah ini biasanya ditandai dengan ciri-cirinya ayat-ayatnya pendek, ya. Bukan jumlah ayatnya, tetapi ayat per ayatnya itu pendek. Seperti dalam surat Al-Fajr ini. Al-Fajr, ya, kalau kita lihat wal fajr wal layl wal layalin ashr wasyaf'i wal watr, terdiri dari kalimat-kalimat yang pendek dari setiap ayatnya, dan ini diantara ciri-ciri surat Makkiyah. Kemudian diantara ciri-ciri surat Makkiyah juga, ya, menceritakan tentang hari kebangkitan, tentang surga, tentang neraka. Ya, ini diantara ciri-ciri surat Al-Fajr. Kemudian, ya, surat Al-Fajr ini juga berkaitan dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Ya. Kalau dalam surat Al-Ghasyiyah, Allah Subhanahu wa taala banyak berbicara tentang ancaman-ancaman. Ya. Adapun di surat Al-Fajr ini berbicara tentang apa? Tentang siksaan, ya, kepada orang-orang kafir. Di Al-Ghasyiyah berisi tentang ancaman, di surat ini berisi tentang siksaan-siksaan yang Allah berikan kepada orang kafir. Dan juga berkaitan dengan surat setelahnya yang kemarin kita sudah bahas, surat Al-Balad. Yang mana surat Al-Fajr ini bercerita tentang siksaan untuk mereka orang-orang kafir yang Allah masukkan ke dalam neraka, sementara di surat Al-Balad sebaliknya menceritakan tentang ahlu surga, ya, di antara cara-caranya, jalan-jalan yang rumit yang harus dilewati oleh para penghuni surga. Kita sudah sebutkan di antaranya apa?
dengan cara membebaskan budak, memberikan makan kepada anak yatim, fakir miskin. Ya. Ini semua sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dan surat Al-Fajr ini ya termasuk surat yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sudah kita sebutkan ketika kita membahas surat Ad-Duha dan juga Syams, yang mana di dalam hadis diceritakan bahwasanya Muadz bin Jabal, sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu an, ya ketika itu beliau mengimami sholat di kampungnya, ya sholat Isya, dan ketika itu beliau membaca surat Al-Baqarah, surat yang panjang sekali, sampai salah satu jamaah itu keluar, ya, meninggalkan sholatnya. Dan ketika itu Muadz bin Jabal ya mengatakan orang yang meninggalkan sholat tadi adalah seorang munafik. Berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana tanggapan Nabi? Apakah Nabi marah kepada Muadz atau marah kepada orang yang keluar dari sholatnya? Nah, ternyata apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengoreksi Muadz, ya, dengan seraya mengatakan, afatanu ya Muadz, apakah engkau ingin atau suka memberikan fitnah, membuat fitnah di hadapan manusia? Ya. Maka Nabi SAW menyuruh Muadz ya, untuk membaca surat-surat pendek saja seperti wasyamsi waduhaha, iqra bismi rabbika, dan termasuk di dalamnya adalah surat yang disebutkan oleh Nabi adalah surat Al-Fajr ini. Ya, ini diantara hadis Nabi SAW yang di dalamnya terdapat lafaz atau ucapan tentang surat Al-Fajr ini. Baik. Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fajr ya kalau kita artikan secara harfiah ya, secara makna secara bahasa artinya adalah waktu fajar. Ya. Tapi nanti ada pembahasan lain yang dijelaskan oleh para ulama tentang makna dari Al-Fajr ini. Ya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr, ayat yang pertama Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Ya, wal fajr. Yang artinya demi fajar. Ya. Di sini Allah lagi-lagi bersumpah dengan makhluknya, dengan waktu. Demi waktu fajar. Apa makna dari Al-Fajr ini? Ya, maka ada dua pendapat ulama tafsir yang menjelaskan tentang makna Al-Fajr ini. Pendapat yang pertama, Al-Fajr ini adalah waktu ya mulai sirnanya malam hari. Mulai sirnanya kegelapan dan muncul cahaya matahari. Ya. Maka Allah bersumpah dengan waktu subuh. Jadi artinya apa? Mana Al-Fajr ini yang pertama waktu subuh. Ya. Maka ketika Allah bersumpah dengan waktu subuh, berarti waktu tersebut merupakan waktu yang sangat penting. Ya, dan ini jelas sekali. Ya, kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh, maka dia berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini diantara keutamaan waktu subuh dan juga keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan salat subuh. Apa keutamaannya tadi? Dia berada fi dhimmatillah, berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan lainnya apa? Di dalam hadis lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man shallal bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang salat di waktu yang dingin, di dua waktu yang dingin, maka dia masuk surga. Balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama ya menjelaskan tentang hadis ini, dua waktu yang dingin itu adalah waktu subuh ya, waktu subuh di pagi hari karena dingin sekali, dan juga waktu asar, waktu sholat asar ya, karena waktu asar ini waktu mulai yang menjelang malam, biasanya angin kencang sekali di waktu tersebut ya. Jadi al-bardain, yang dimaksud al-bardain adalah sholat subuh dan sholat asar. Ini diantara fadilah atau keutamaannya. Yang pertama apa?
mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, Allah akan masukkan dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat subuh. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak melaksanakan sholat subuh? Jelas, ya, orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, maka hukumnya jelas, Allah ancam dengan api neraka tentunya. Karena diantaranya karena sholat subuh diantara apa? Sholawat al-maktubah, sholat 5 waktu, sholat wajib. Ya, maka tidak boleh ada yang meninggalkan sholat-sholat wajib ini. Ya, lalu bagaimana dengan orang yang kesiangan, ketiduran? Maka tetap dia melaksanakan sholat. Misalnya kita tidur, ya, lalu baru bangun jam 9 atau jam 10, tetap kita melaksanakan sholat. Ya, tetap kita melaksanakan sholat. Kalau memang dia benar-benar tidak sadar ketiduran, maka insya Allah Allah akan memaafkan. Ya, tetapi kalau ternyata dia lalai dari sholatnya ketika azan subuh, dia sudah bangun tetapi justru tidur lagi, ya maka ini perkaranya, ya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas dia tentu berdosa dengan kelalaiannya, dan juga wallahu alam, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberi pahala karena dia masih melaksanakan salat, ya. Jadi ini makna dari al-fajr, ya. Jadi pendapat yang pertama tadi, ya, ulama tafsir yang menjelaskan makna al-fajr tadi, pendapat pertama adalah waktu di mana gelapnya malam mulai sirna dan diganti dengan cahaya yang perlahan mulai keluar, yang dikenal dengan waktu subuh. Dan pendapat kedua yaitu bukan waktunya, tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sholat subuh, ya. Jadi ada dua pendapat, ya. Jadi wal fajr artinya demi waktu subuh, atau ada juga yang berpendapat demi sholat subuh, ya. Yaitu Allah bersumpah dengan sholatnya. Dan pendapat yang kuat, ya tadi pendapat yang menjelaskan tentang waktu, ya, waktu subuh. Dan Masya Allah banyak sekali, ya, keutamaan amalan-amalan ibadah yang kita laksanakan di waktu fajar ini. Di antaranya apa? Melaksanakan ibadah sholat sunnah sebelum fajar, ya, yang mana balasannya adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya, sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan, sholat rakaat al-fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum subuh, ini lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Baik. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah katakan walayalin asyr, demi malam yang 10, ya. Demi malam yang 10. Maka apa maksud dari ayat ini? Ya, di sini juga para ulama berbeda pendapat tentang apa makna dari malam yang 10 ini. Ada pendapat yang mengatakan malam yang 10 ini adalah malam-malam di bulan Ramadan. Ya, 10 hari malam terakhir. Ya, karena di dalamnya terdapat banyak sekali keutamaan. Bahkan kita sudah jelaskan juga dalam surat tafsir surat Al-Qadar, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan adanya Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Ya. Dan ada juga pendapat yang mengatakan bahwasannya layalin asyr artinya adalah 10 hari Zulhijjah, 10 hari di awal Zulhijjah. Ya. Dan pendapat yang paling kuat yang merupakan pendapat yang kedua ini, yang menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan ayat ini adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ya. Karena para ulama mengambil faedah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah amal-amalan yang dilaksanakan di 10 hari bulan Zulhijjah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamil amali salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam."
Ya, Nabi SAW pernah bersabda, tidak ada hari-hari di mana hari tersebut digunakan untuk beramal saleh yang lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Maksudnya, ya Nabi SAW ketika itu bersabda di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, lebih besar pula dari jihad di jalan Allah?" Lalu Nabi SAW mengatakan, "Walal jihadu fi sabilillah." Iya, bahkan lebih besar daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya. Karenanya di setiap kali bulan Dzulhijjah kita diperintahkan untuk memperbanyak amalan saleh, bersedekah, membaca Al-Qur'an, berpuasa. Ya, bahkan di sana nanti ada namanya puasa Asyura. Ya. Lalu di hari-hari tersebut juga kaum muslimin melaksanakan ibadah haji. Ya, mereka wukuf di Arafah, ya, mereka tawaf dan lain-lain. Ini semua menunjukkan tentang keutamaan dari 10 hari di awal-awal bulan Dzulhijjah. Jadi maknanya layalin asyr, 10 malam ini Allah bersumpah dengan 10 hari-hari awal di bulan Dzulhijjah. Kemudian di ayat berikutnya Allah katakan wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan juga yang ganjil. Dalam qiraat lain ada sebagian qiraat yang bacanya wasyaf'i wal witr. Ya. Jadi syafa' artinya genap. Witr atau water artinya itu ganjil. Apa maksudnya Allah bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil? Ya, pendapat ini juga banyak sekali pendapat. Tapi pendapat yang kuat ya, dalam masalah ini, intinya Allah bersumpah dengan segala sesuatu hal yang genap dan yang ganjil. Karena nanti ada beberapa pendapat ulama ya yang menjelaskan tidak secara umum apa saja yang ganjil dan genap, tapi lebih spesifik lagi. Ya, ada pendapat yang mengatakan Allah bersumpah dengan sholat-sholat yang genap dan sholat-sholat yang ganjil. Sholat-sholat yang genap apa saja? Sholat subuh, zuhur, asar, isya. Yang ganjil ada sholat maghrib. Ya, ini diantara pendapat para ulama. Ada juga yang berpendapat tentang bahwasanya Allah bersumpah dengan yang genap, maksudnya adalah hari 10 Zulhijjah. Lalu bersumpah dengan yang ganjil, yaitu tanggal 9 Zulhijjah ketika orang-orang wukuf di Arafah. Ada lagi yang berpendapat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang ganjil, yaitu maksudnya bersumpah dengan dirinya sendiri, karena Allah adalah zat yang ganjil, yang esa, hanya satu saja. Ya. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil witr, yaitu yang maha esa. Ya. Jadi ada yang berpendapat seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang ganjil, maksudnya dengan dirinya sendiri. Karena Allah adalah zat yang maha esa. Bersumpah dengan yang genap, yaitu bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya berpasang-pasangan. Di dalam Al-Quran Allah, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Ya. Di dalam surat An-Nisa ayat pertama Allah katakan, ya wahai orang, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia takutlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, lalu Allah ciptakan bagi kalian pasangan. Ya, jadi ada yang berpendapat seperti itu. Jadi tetapi pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan tadi di awal saya katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan segala sesuatu yang ganjil maupun yang genap secara umum saja, tidak spesifik seperti yang dijelaskan pendapat-pendapat para ulama tadi. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal laili idza yasr, demi malam yang sudah berlalu. Ya. Demi malam yang sudah berlalu. Maka para ulama menjelaskan di sini malam yang berlalu karena di awal tadi Allah berfirman dengan bersumpah dengan al-fajr, waktu fajar.
Nah, di sini Allah bersumpah dengan waktu malamnya, malam sebelum waktu fajar. Ya. Dan malam mana yang dimaksudkan, ini juga banyak sekali perbedaan pendapat, tetapi pendapat yang kuat, Allah di sini sekali lagi bersumpah dengan malam, waktu malam secara umum saja. Waktu malam secara umum. Nanti di sana ada pendapat-pendapat yang menjelaskan mereka berpendapat bahwasanya malam yang dimaksud ini adalah malam ketika orang-orang ya sedang berhaji, sedang bermalam di Musdalifah. Artinya malam sebelum 10 Zulhijjah. Tetapi apa pendapat yang kuat? Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan waktu malam secara umum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kelima berfirman, "Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr." Ya. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal? Dzi hijr. Dzi hijr para ulama memaknai dengan dzi akal, yaitu yang berakal. Maka dari 4 ayat ini, ya Allah bersumpah dengan 5 perkara. Yang pertama dengan apa? Dengan waktu fajar, yaitu dengan 10 malam tadi. Itu yang dimaksud dengan 10 malam adalah 10 hari awal Zulhijjah. Lalu Allah bersumpah dengan sesuatu yang genap. Allah bersumpah dengan sesuatu yang ganjil, dan Allah bersumpah dengan malam yang telah berlalu. Ya, tetapi apa? Tidak seperti di ayat-ayat lainnya. Ketika Allah bersumpah, maka Allah akan berikan jawab sumpahnya. Ketika Allah bersumpah ingin menekankan sesuatu, maka Allah akan di akhir setelah sumpah itu Allah akan memberikan jawab sumpahnya. Allah ingin menekankan hal apa? Tetapi di ayat ini tidak. Ya, Allah tidak menyebutkan Allah bersumpah untuk apa. Maka kata para ulama di sini disebutkan, kenapa? Ya, karena perkara yang ingin Allah tekankan ini sudah diketahui, sudah dimaklumi. Ya, sudah diketahui, sudah dimaklumi. Seakan-akan Allah ini ingin mengucapkan wal fajr, demi fajar, sungguh kalian kaum musyrikin benar-benar akan diazab. Ya, jadi surat ini akan bercerita tentang siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir atau kepada orang-orang musyrik ketika itu orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian di ayat yang ke-6 Allah katakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya. Tidakkah engkau memperhatikan kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, bagaimana Tuhanmu, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat kepada kaum Ad. Ya. Kita sudah jelaskan kaum Ad, kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Ada kaum Tsamud yang merupakan kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Dan kaum Ad ini ya adalah tadi kaum Arab yang kuno yang diutus kepada Nabi Hud alaihi salam, sebagaimana firman Allah, wa ila adin akhahum huda. Dan kepada kaum Ad maka Allah utus kepada mereka Nabi Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka Nabi Hud berkata kepada kaum yang, wahai kaumku, ibudullah, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Ya. Kemudian apa? Ketika itu Nabi Hud alaihissalam juga diperintahkan untuk memerintahkan kepada kaumnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Kaumnya ternyata menyombongkan diri mereka dan mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu Allah hukum mereka, ya Allah tenggelamkan mereka, ya Allah berikan adab mereka di dunia maupun di akhirat. Ya, kita sudah ceritakan, ya masih banyak sekali peninggalan kaum Ad. Ya. Sampai sekarang pun masih ada peninggalan mereka yang bisa kita lihat secara langsung. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan adab kepada mereka di dunia dengan meluluh lantahkan pemukiman mereka. Ya, meruntuhkan pemukiman mereka. Kemudian di sini juga disebutkan ya dari ayat ini, di antaranya kita bisa mengambil faedah bahwasanya orang-orang Ad ketika itu, ya, mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya Allah beri
memberikan kekuatan kepada mereka, kekuatan secara fisik, ya. Karena disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, orang-orang yang hidup di kaum Ad ini, mereka itu berbadan-badan besar semua, ya. Bahkan kalau kita mungkin ya pernah mendengar tentang cerita-cerita dari Israiliyat, sampai ada yang berlebihan sekali. Mereka mengatakan apa, orang-orang kaum Ad itu sampai ukuran tinggi badannya saja sampai mencapai 300 hasta. Ya, 300 hasta itu setara dengan 150 meter, dan ini jelas tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, ini hanya cerita-cerita Israiliyat, ya, tidak ada dasarnya sama sekali. Ya. Dan ini sudah dibantah juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Ya, beliau menjelaskan manusia yang paling tinggi itu siapa? Nabi Adam alaihi salam. Ya. Bukan kaum Ad. Kaum Ad tadi orang-orang cerita dari Israiliyat, mereka mengatakan tingginya 300 hasta. Ini tidak benar. Ya. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, manusia yang paling tinggi adalah Nabi Adam alaihi salam. Yang tingginya itu berapa? 60 hasta. 60 hasta berarti sekitar 30 meter. Ya. Dan ini sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, khalaqallahu Adama situna dzira'an. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam setinggi 60 hasta atau sekitar 30 meter. Ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Karenanya ini adalah bantahan terhadap ya cerita-cerita Israiliyat yang mereka mengatakan tadi kaum Ad tingginya berapa? 300 hasta. Di ayat berikutnya Allah berfirman Irama dzatil imad. Ya, Irama dzatil imad. Penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi Iram ini ya menurut pendapat yang kuat adalah nama kota yang ditinggali oleh kaum Ad. Jadi kotanya kaum Ad itu diceritakan memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, ya, memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi orang-orang Ad ini, ibu sekalian, itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kenikmatan yang banyak sekali. Di antaranya Allah berikan kepada mereka kekuatan secara fisik. Ya. Lalu apa? Allah berikan kepada mereka harta. Bahkan Allah berikan kepada mereka sesuatu tempat tinggal yang tidak dimiliki oleh kaum-kaum sebelumnya atau bahkan oleh kaum-kaum yang lainnya. Ya. Jadi kaum Ad ini apa? Kalau kita bisa bahasakan sudah modern sekali di zaman itu. Ya. Bahkan diceritakan di kaum Ad ini jembatannya saja terbuat dari emas. Ya. Jadi mereka banyak sekali diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Mereka justru sombong dan mengingkari nikmat-nikmat Allah tersebut. Oleh karena Allah berikan kepada mereka siksaan yang sangat berat. Ya, sudah diberikan nikmat yang banyak, tetapi justru mereka mengkufuri nikmat-nikmat tersebut, bahkan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Iram ya tadi adalah nama kota yang ditinggali oleh kaum Ad. Ya, meskipun ada pendapat lainnya, Iram dikatakan sebagai kakeknya kaum Ad. Ya. Dzatul Imad yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, kalau kita artikan secara bahasa, artinya memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Dan para ulama tafsir ini juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya di sini perawakan mereka yang tinggi. Ya, bukan bangunan-bangunannya. Ada juga yang mengatakan di sini bangunan tiang-tiangnya yang tinggi. Ya. Tapi yang kuat tadi yaitu orang-orang yang memiliki tempat tinggal dengan gedung-gedung yang tinggi. Ini pendapat yang kuat yang dijelaskan oleh para ulama. Baik, ibu-ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan seperti itu di negeri-negeri lainnya, yang sudah saya sebutkan ya tadi ya,
Jadi Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kaum Ad ini. Kenikmatan secara fisik, harta dan lain-lain, bahkan yang tidak diberikan kepada negeri-negeri lain. Ya, tidak diberikan kepada kaum-kaum lainnya. Yang ini Allah sebutkan dalam ayat berikutnya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ya, yang belum pernah diciptakan seperti itu di negeri-negeri lainnya. Ya, dan para ulama berpendapat tentang makna ayat ini. Yang pertama adalah pendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada mereka berupa bangunan-bangunan yang modern ketika itu. Ya. Bangunan-bangunan yang sudah canggih yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain atau oleh kaum-kaum lainnya. Ya, dan pendapat yang kedua yang menjelaskan tentang ini, ayat ini menjelaskan tentang bukan kepada bangunan, tetapi perawakan mereka. Yang mana Allah, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan manusia yang lebih kuat daripada mereka. Ini diantara nikmat yang Allah berikan kepada kaum Ad ketika itu. Tapi apa? Sangat disayangkan mereka justru menyombongkan diri, ya, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Fussilat ayat 15, Allah katakan fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man asyaddu minna quwwah. Jadi mereka menyombongkan diri. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan maka adapun kaum Ad fastakbaru fil ard, mereka menyombongkan diri. Ya, menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh nabinya, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Wa qalu, dan mereka berkata apa? Man asyaddu minna quwwah. Siapa orang yang paling kuat, ya, dibanding kita? Jadi mereka benar-benar menyombongkan diri mereka sampai mereka merasa ada nggak orang yang lebih kuat daripada kita? Itu kata siapa? Kata orang-orang kaum Ad ketika itu. Ya, dalam ayat lainnya Allah juga katakan, ya, Allah membantah, ya, dengan mengatakan apa? Awalam yaru anna Allah alladhi awalam yaru anna Allah alladhi khalaqakum huwa asyaddu minhum quwwah. Ya. Ketika mereka berbicara seperti itu, maka Allah bantah mereka. Apa bantahannya? Di dalam surat Fussilat juga ayat 15, di ayat yang sama Allah langsung bantah. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sebenarnya Allah yang menciptakan mereka? Yang artinya Allah menciptakan, berarti Allah jauh lebih kuat daripada yang diciptakan. Ya. Dan ini semua adalah pelajaran, ya, bagi kita semua agar kita tidak menjadi, ya, agar diri kita tidak menjadi seperti sifatnya orang-orang kaum Ad yang mereka Allah berikan kekuatan, berikan kenikmatan yang banyak, tetapi digunakan untuk mengingkari, mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, perbanyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun itu, maka wajib kita mensyukurinya. Ya. Maka ini makna dari allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kemudian di ayat ke-9 Allah katakan wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Kalau tadi Allah Subhanahu wa taala ingin apa? Agar kita mengambil pelajaran dari kaum Ad yang Allah azab mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kita, ingin kita kembali mengambil pelajaran dari siapa? Kaum Samud. Kaum Samud kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Kata Allah, wa samud alladzina jabus sakhra bil wad. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Ya, maksudnya itu mereka itu biasanya melubangi batu-batu, ya, seperti di gunung untuk dijadikan apa? Tempat tinggal bagi mereka. Ya, ini yang dimaksudkan dalam ayat ini. Dan kaum Samud juga termasuk di antara kaum yang kuat yang Allah ciptakan ketika itu. Ya. Bahkan dikatakan apa? Di sini disebutkan kaum Samud juga termasuk kaum kuat, ya. Namun rumah-rumah mereka tidak hancur, bahkan sampai sekarang masih ada. Dulu ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka dengan adab yang begitu dahsyatnya kepada mereka, ya, saking kuatnya rumah-rumah mereka pun, ya, sampai sekarang itu masih ada gitu. Jadi saking kuatnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran juga Allah katakan
Atau dalam hadits Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulu masakin alladzina dzalamu illa an takunu bakin ayusibakum masab. Ya. Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim kecuali sambil menangis karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian. Jadi dari kisah kaum Samud, dari kisah kaum Ad, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah mereka. Allah azab mereka di dunia dan juga di akhirat. Allah azab mereka di dunia dengan melantahkan tempat tinggal mereka. Bahkan sampai saat ini rumah-rumah mereka itu masih ada, ibu-ibu. Ya, masih bisa kita saksikan. Tujuannya apa? Kata Nabi SAW tadi, la tadkhulu masakin alladziina dzalamu illa an takunu bakin. Janganlah kalian mengunjungi masuk ke rumah-rumah orang-orang zalim kecuali sambil menangis. Artinya kecuali kalian itu bisa mengambil ibrah, pelajaran, ya, dari apa yang sudah terjadi kepada mereka. Ya. Maka diperbolehkan kita mengunjungi tempat-tempat, ya, bersejarah seperti ini dengan tujuannya apa? Mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa-apa yang sudah terjadi kepada mereka. Ya. Karena kata Nabi SAW, karena bisa jadi apa yang menimpa mereka itu bisa jadi menimpa kita. Ya. Nah, karenanya banyaklah kita mengambil pelajaran dari apa-apa yang sudah Allah beritakan di dalam Al-Quran. Allah memberitakan tentang misalnya kisah kaum Samud. Allah menceritakan tentang kisah kaum Ad. Allah menceritakan tentang Fir'aun yang bahkan sampai saat ini jasadnya masih awet. Allah awetkan jasadnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi kepada dia. Agar kita tidak menyombongkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di ayat yang ke-9 ini Allah Subhanahu wa taala ingin kita mengambil pelajaran dari kaum Samud. Di ayat yang ke-10 Allah katakan wa fir'auna dzil autad, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak yang besar, pasak-pasak pembangunan yang besar. Al-autad ya, artinya tali-tali yang dipasang untuk mengikat sesuatu. Ya. Berarti di ayat yang sebelumnya Allah ingin kita mengambil pelajaran dari kaum Ad. Ya. Ayat berikutnya Allah ingin kita mengambil pelajaran dari kaum Samud. Di ayat yang ini Allah ingin kita mengambil pelajaran dari kaum atau dari Fir'aun. La'natullah alaih. Ya. Fir'aun, ibu-ibu. Yang dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Di dalam surat An-Nazi'at dia katakan faqala ana rabbukumul a'la. Dia katakan aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ini manusia, setan aja, iblis saja tidak ada yang pernah yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini Fir'aun. Ya. Mengaku sebagai Tuhan, karenanya apa? Allah berikan kepada dia azab yang sangat besar sekali di dunia maupun di akhirat. Lalu Allah awetkan jasadnya dengan tujuan agar kita bisa mengambil ibrah dari apa yang sudah terjadi dari kepada Fir'aun ini. Ya. Wa Fir'auna fil autad. Ya. Fir'aun yang punya pasak-pasak bangunan yang besar. Ya, ibu-ibu bisa lihat, mungkin ada ibu-ibu yang pernah berkunjung ke kota Giza yang ada di Mesir sana. Kita lihat ya, piramid itu merupakan peninggalannya Fir'aun ketika itu. Ya, bahkan disebutkan saking tamaknya, di sini kan disebutkan Fir'aun ini kan terkenal dengan ketamakannya, ibu ya. Jadi Pak, saking tamaknya dan juga zalimnya Fir'aun dikisahkan. Jadi di atas piramid itu mungkin terlihat seperti atasnya lancip ya, ibu. Tapi apa, kalau kita mau dekati lagi, sebenarnya itu tidak lancip. Di atasnya itu ada seperti bak mandi besar. Ya. Dan itu dikisahkan adalah tempat mandinya siapa? Mandinya Fir'aun ketika itu. Jadi Fir'aun ketika itu apa? Menyuruh pembantu-pembantunya untuk mengangkat air dari bawah naik ke atas piramid itu untuk menyirami Fir'aun ketika mandi. Lihat bagaimana tamaknya Fir'aun ketika itu. Dan kalau kita lihat dari ketiga ini, kaum Samud, kaum Ad, Fir'aun, ini semua adalah manusia-manusia yang Allah berikan banyak sekali kenikmatan. Dan ini menunjukkan orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak tidak menjamin bahwasanya
orang tersebut disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barometer sayangnya Allah, barometer cintanya Allah kepada kita bukan dari banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, ibu-ibu. Ya, ketahuilah bahwasanya setiap nikmat itu adalah ujian. Begitu juga ujian juga itu sebenarnya merupakan kenikmatan bagi kita. Nikmat adalah ujian. Ujian bagi kita, apakah kita bisa mensyukuri nikmat tersebut atau justru kita kufur terhadap nikmat tersebut. Dan ujian juga adalah nikmat. Ujian itu adalah nikmat ketika kita bisa sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Ya, jadi jelas sekali dari permisalan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin juga memberikan kepada kita pelajaran bahwasanya barometer kesuksesan seseorang di dunia itu bukan karena hartanya. Ya. Barometer orang tersebut itu dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dari seberapa banyak harta yang dia miliki, tidak. Ya. Tetapi apa? Bagi barometer orang ya dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina taghaw fil bilad. Ya, yang mana mereka itu taghaw. Ya, mereka itu mengingkari kebenaran di dalam negeri mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tiga yang sudah Allah ceritakan tadi. Kaum Ad, kaum Samud, dan juga Fir'aun. Yang artinya mereka ini sudah melebihi batas-batas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah melebihi batas-batas kezaliman. Bagaimana tidak zalim? Fir'aun tadi apa? Bahkan sampai mengaku dirinya sebagai Rabbukumul A'la, Tuhan yang paling agung. Ya. Fa'aktsaru fihal fasad. Lalu Allah katakan di ayat berikutnya, fa'aktsaru fihal fasad. Lalu mereka ya dengan sebab mereka banyak kerusakan di muka bumi. Sebab tiga generasi ini, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, maka akan terjadi banyak kerusakan-kerusakan di muka bumi. Maka di antara faedah dari ayat ini apa? Semakin banyak maksiat, semakin banyak dosa yang kita jalankan, ya, yang kita perbuat, maka itu akan semakin menambah kerusakan yang ada di muka bumi. Ya. Semakin rusak akhlak kita, maka akan semakin rusak juga dunia kita. Ini di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini. Ya. Lalu di ayat yang ke-13 Allah katakan apa? Fasabba alaihim rabbuka sautu adab. Maka karena itulah Allah Rabb kalian menuangkan cemeti azab ya kepada mereka. Kepada siapa? Kepada kaum Samud, kaum Ad, Fir'aun. Begitu juga kepada orang-orang yang semisal seperti mereka. Jadi tidak hanya kepada kaum itu saja, tetapi Allah juga akan berikan azab kepada orang-orang yang semisal satu sifat seperti mereka, yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, banyak berbuat kemaksiatan kepada Allah, mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kaum Ad berarti mengingkari siapa? Nabi Saleh, Nabi Hud alaihissalam. Kaum Samud mengingkari Nabi Saleh alaihissalam, dan Fir'aun mengingkari siapa? Mengingkari Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka buahnya ketika mereka mengingkari Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, buahnya mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita sekarang, ya. Tidak boleh kita mengingkari Nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok sunnahnya, mengolok-olok istri-istrinya. Maka ini semua diantara hal-hal yang dapat mengundang akan datangnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyahzubillah. Kadang ibu-ibu sekalian, banyak di antara kita yang mungkin tidak sadar, ya, kalau kita sudah mengolok-olok sunnah Nabi, ya, mengolok-olok apa yang Nabi SAW perintahkan. Contoh saja misalnya masalah hijab, ya, atau masalah berpakaian laki-laki maupun perempuan, tentang pakaian di atas mata kaki bagi laki-laki, tentang cadar bagi perempuan, ya.
Banyak sekali di antara kita yang tidak sadar, ya, sering sekali terucap mungkin ya mengolok-olok orang yang menggunakan pakaian di atas mata kaki dengan sebutan orang kebanjiran, ya, orang yang menggunakan cadar dibilang teroris, dibilang seperti ini dan lain-lain. Ya, ini sama saja kita mengingkari Nabi kita sendiri, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah mengingkari Nabi berarti mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena apa yang Nabi bawa, yang Nabi ucapkan itu adalah semua wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ya berfirman di ayat berikutnya, Inna Rabbaka ya labil mirsad. Ya sesungguhnya ya Tuhanmu itu benar-benar ada. Ya. Ini merupakan peringatan kepada orang-orang musyrikin Arab ketika itu. Juga kepada kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, ya, dan bala tentaranya. Mengingatkan bahwasanya Allah ini benar-benar ada dan Allah pasti akan membalas segala keburukan sekecil apapun itu. Ya. Di ayat yang ke-16 Allah katakan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Allah katakan maka adapun ya, manusia yang berprasangka فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Maka manusia-manusia yang ketika Allah uji mereka, lalu mereka menyangka bahwasanya ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ketika ujian datang, mereka berpikir ini adalah nikmat yang Allah berikan. Ketika ujian datang, mereka berpikir Allah sedang memuliakan saya. Maka mereka akan mengatakan fayaqul rabbi akraman. Tuhanku telah memuliakanku. Ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Namun ya, pada orang-orang yang ketika Allah menguji mereka lalu membatasi rezekinya, maka dia akan berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Jadi kembali kepada tadi Ibu sekalian, nikmat itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ujian, ya. Ujian kalau kita renungi, kita perhatikan itu juga merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ujian tersebut akan mengundang banyak sekali pahala yang akan kita dapatkan, apalagi ketika kita bersabar dengan ujian yang Allah berikan ini. Ya. Jadi dari dua ayat ini para ulama mengatakan apa? Dari dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan tentang pola pikirnya orang-orang kafir. Nah, jadi pola pikirnya orang kafir itu, Ibu, ketika dia diberikan nikmat, ya, ketika dia diberikan kenikmatan, maka dia akan berpikir Tuhan sedang memuliakan saya. Ketika diberikan kesusahan, maka dia berpikir Tuhan itu sedang memuliakan saya. Ini pola pikirnya orang-orang kafir. Ya, yang dijelaskan dari ayat ini, di antara faedah dari ayat ini. Maka pola pikirnya seorang muslim tidak. Ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berpikir ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, mempergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berpikir di sini Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakan kita. Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai kita. Karena dalam hadis Nabi SAW Rasulullah katakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji kaum tersebut. Nah, ini perbedaan yang sangat jauh sekali. Ya, saya ulangi, dari dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan tentang pola pikir orang-orang kafir. Bagaimana pola pikir orang kafir ketika diberikan nikmat, maka mereka akan mengatakan Allah sedang memuliakan saya. Ketika diberikan kesulitan, maka mereka akan mengatakan Allah sedang menghinakan saya. Ya. Orang muslim tidak seperti itu. Ketika Allah berikan nikmat maupun ujian, itu adalah yang terbaik bagi kita dan kita selalu berhusnudzon. Ya.
berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bersuudzon kepada Allah diberikan nikmat, apalagi diberikan nikmat ya, bersuudzon kepada Allah lantas kita mengkufri nikmat-nikmat tersebut. Begitu juga ketika kita diberikan musibah oleh Allah, maka tidak boleh kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya bersabar dan juga bersyukur atas nikmat dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Baik, mungkin itu ibu-ibu sekalian ya bahasan kita pada malam hari ini dari surat Al-Fajr bagian yang pertama, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagi surat Al-Fajr ya di bagian yang kedua dari ayat ke 17 sampai ayat yang terakhir insya Allah ta'ala. Ya, jadi apa kesimpulan dari pertemuan kita pada malam hari ini? Intinya di sini Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita ini bisa mengambil pelajaran dari apa-apa yang sudah Allah lakukan kepada umat-umat terdahulu, kepada kaum terdahulu yang mana mereka mengingkari Allah, kepada kaum Samud, kepada kaum 'Ad, kepada Fir'aun yang mereka mengingkari utusan-utusan Allah. Ya, mereka tidak mengindahkan kebenaran-kebenaran kepada dari yang datang dari nabi-nabi yang Allah utus. Yang akhirnya apa? Allah dulu hentahkan mereka. Dan kalau kita perhatikan kaum Samud, kaum Ad, Fir'aun itu Allah awetkan semuanya. Kaum Samud, kaum Ad, Allah awetkan ya desanya. Bekas-bekas desanya masih ada sampai sekarang. Fir'aun Allah awetkan mayatnya ya yang bisa kita lihat juga di zaman ini. Agar kita apa? Agar kita mengambil ibroh dari itu semua, agar kita semakin yakin bahwasanya Allah itu benar-benar ada. Adab Allah itu benar-benar ada. Surga dan neraka itu benar-benar benar adanya. Dan Allahu yakum ajma'in. Mungkin ini ibu yang bisa saya sampaikan dari ilmu yang sedikit. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang salah ya datang dari kekhilafan saya pribadi. Fa astaghfirullah li wa lakum. Silakan bagi yang bertanya bisa ditulis di kolom chat. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tafsir dari surat Al-Fajr ya. Ibu-ibu yang ingin bertanya adakah? Adakah ibu-ibu yang ingin bertanya? Halo ibu-ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan dari tadi paparannya Ustadz Sahal? Mungkin apabila ada pertanyaan di luar topik juga boleh. Ada yang ingin ditanyakan, silakan mengaktifkan mikrofon atau tulis di chat box. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan dulu Ibu ya. Iya, sepertinya sudah jelas. Ya, baik. Ya, jazakumullah khairan. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu yang sudah berpartisipasi dalam kelas malam hari ini. Semoga apa yang kita ambil dari ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita khususnya dan juga bagi kaum muslimin pada umumnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.